Hai, John 1, John 2, and John 3. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Miss Kori terus berharap kalian semangat, kalian sehat dan fit ya. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini pembelajaran tematik, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga dan keempat. Semuanya sudah siap? Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendeklamasi dan menuliskan unsur-unsur puisi. Dan yang terakhir, kita akan membuat puisi sesuai dengan ciri-ciri puisi. Ya, pada pembelajaran di semester yang lalu kita sudah banyak belajar tentang berbagai sumber daya alam di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Ada sumber daya alam di laut, kemudian ada pertambangan, ada pertanian, dan sebagainya. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya juga seperti yang ada di gambar ini ya. Ya, anak-anak, berlimpahnya kekayaan alam di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alam. Kita sudah belajar di semester yang lalu juga ya berbagai kenampakan alam di Indonesia. Kita belajar tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan juga belajar daerah pantai. Nah, semua kekayaan alam yang ada di Indonesia, keberagaman sumber daya alam di Indonesia itu mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya. Jadi makanya pekerjaan masyarakat Indonesia juga berbeda-beda ya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan manusia kepandaian untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sangat baik. Nah, kita akan belajar tentang beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Usaha-usaha tersebut adalah usaha agraris, usaha ekstraktif, usaha industri, dan juga usaha jasa. Usaha agraris berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan untuk usaha ekstraktif, itu mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, antara lain seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Untuk usaha industri, dia mengelola bahan mentah menjadi barang siap konsumsi. Nah, bahan mentah ini berasal dari alam. Contohnya adalah industri makanan, pakaian, dan banyak lagi industri yang ada di Indonesia ya. Lalu yang terakhir ada jenis usaha jasa. Nah, usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada orang lain. Contohnya jasa angkutan umum. Ada juga jasa keuangan di bank ini misalnya ya. Ada juga guru, salon, itu semua adalah jenis-jenis usaha jasa. Ya, jadi semua usaha-usaha yang tadi Miss Kori sudah jelaskan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, seperti kita ketahui, saat ini ada banyak sekali mata pencaharian atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang sebagai petani, ada peternak, pedagang, ada yang dokter, ada guru, dan masih ada banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, coba
Tanya mama atau papa kalian, mereka bekerja sebagai apa? Nah, itulah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan hidup anak-anak semua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian mau bekerja sebagai apa? Kalian mau bekerja di bidang apa? Nah, ini berkaitan dengan cita-cita kalian. Harapan kalian nanti ketika sudah dewasa, kalian mau bekerja di mana? Dan itu adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian nanti. Jadi mulai sekarang, pikirkan ya cita-citamu nanti kamu mau jadi apa. Nah, untuk mencapai cita-cita tentu tidak mudah bukan? Tapi butuh yang namanya kerja keras. Nah, kita akan membaca teks di halaman 23 ya, judulnya Kerja Keras Meraih Cita-Cita. Dari sana kita akan belajar bagaimana perjuangan seorang yang bernama Nicholas Kurniawan untuk mencapai cita-citanya. Kerja keras meraih cita-cita. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang berhasil? Semua orang pasti menginginkannya. Akan tetapi, dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Contohnya Nicholas Kurniawan. Sejak kecil, Nicholas hidup serba kekurangan. Ia pun bercita-cita menjadi pengusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Sejak kelas 2 SD, Nicholas sudah terbiasa berjualan makanan dan minuman di sekolahnya. Tak hanya sekali dua kali, ia mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, ia tidak pernah sekalipun mempunyai pikiran untuk berhenti berbisnis. Hingga akhirnya saat di bangku SMA, ada seorang teman Nicholas yang memberikan sepaket ikan untuk terapi kesehatan. Ikan itu dikenal dengan nama Garra rufa. Sebenarnya ikan tersebut tidak diperlukan oleh Nicholas. Lalu ia pun mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut secara online. Nicholas terkejut, ternyata banyak orang yang tertarik dengan ikan jualannya. Ia pun mendapat banyak pesanan. Sejak saat itu, Nicholas mulai menjalin kerjasama dengan temannya yang telah memberikan ikan tersebut. Dari usaha tersebut, Nicholas mendapat untung sekitar 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Akan tetapi, usahanya tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Nicholas mengalami kegagalan karena tertipu oleh teman bisnisnya. Nicholas tidak langsung menyerah. Ia terus berusaha menjual ikan dengan modal seadanya. Orang yang terus berusaha lebih dekat dengan kesuksesan. Begitulah Nicholas memotivasi dirinya. Dari semangat itu, Nicholas mendapat pelanggan yang lebih banyak. Nicholas pun berhasil mengembangkan usahanya. Saat ini, Nicholas memiliki omset lebih dari 100 juta rupiah setiap bulannya. Hal itu karena ia tidak mudah menyerah. Ia terus belajar mengembangkan bisnisnya. Kini, ia tidak hanya menjual ikan Garra rufa, ia juga menjual ikan hias. Hingga akhirnya ia menemukan pelanggan yang meminta Nicholas mengirim ikan-ikannya ke luar negeri. Ya, teacher harap kita semua bisa meneladani Nicholas Kurniawan yang ada di cerita tadi ya, di mana dia bekerja sangat keras untuk mencapai cita-citanya. Dia tidak pernah menyerah walaupun dia gagal. Nah, sekarang kita akan belajar mendeklamasikan dan menuliskan unsur-unsur puisi. Nah, sebelumnya di pembelajaran kemarin bersama Miss Julita sudah sedikit belajar tentang puisi ya. Kita akan melanjutkannya sekarang. Kita akan bersama-sama belajar membaca puisi di halaman 18 ya. Judulnya adalah Bangga Akan Bangsaku. Silakan didengarkan baik-baik ya. Bangga Akan Bangsaku, karya Astrid Widyastuti. Bumi Indonesia luas terbentang, hamparan hijau Ibu Pertiwi. Tak puas-puas aku memandang pulau dan laut, keindahan nan lestari. Beragam suku bangsa hidup di sana, beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada, bersama membangun bangsa. Aku bangga akan bangsaku. Aku terpesona akan kerukunannya. Aku terharu akan kerjasamanya. Aku tergerak akan kemuliaan perilaku.
Mari bersama menjaga kerukunan bangsa, sebab kita itu sama, bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan memperhatikan unsur-unsur puisi yang ada di halaman 18 itu ya. Nah, kita perhatikan. Di puisi itu ada 4 bait. Bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing bait memiliki 4 baris. Kemudian setiap bait itu juga memiliki yang namanya rima. Nah, kemarin sudah belajar tentang rima ya. Rima itu adalah bunyi akhir dari setiap baris yang ada di puisi tersebut. Nah, coba kita perhatikan untuk bait pertama. Bunyi akhirnya itu adalah G, I, G, I. Nah, di situ berarti dia rimanya adalah A, B, A, B. Sedangkan untuk bait kedua, rimanya adalah A, 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 A. Untuk bait ketiga, rimanya adalah A, B, B, A. Sedangkan untuk yang bait keempat itu rimanya adalah A, 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 A. Nah, anak-anak boleh melihat kembali kenapa kok Miss Kori tuliskan di situ rimanya misalnya A, B, A, B. Nah, coba diperhatikan untuk akhir bunyi dari setiap baris ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat puisi. Nah, nanti ke depan kita akan mencoba untuk membuat puisi, tetapi sekarang kita akan belajar dulu. Sebelum kita membuat puisi, apa sih yang perlu kita perhatikan? Gimana sih ciri-ciri puisi yang baik? Nah, kita perhatikan berikut ini ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah puisi itu isinya harus sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Misalnya temanya tentang cita-citaku. Nah, isi puisinya itu harus berkaitan dengan cita-cita. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan kata-kata kiasan atau kata-kata yang indah ya dalam puisi kita. Kemudian yang terakhir adalah dalam setiap bait di puisi kita, sebaiknya dia memiliki rima agar lebih indah untuk didengarkan, lebih indah untuk dibaca. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat puisi. Nanti ketika kita sudah praktik membuat puisi, anak-anak memperhatikan hal ini ya. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Dan untuk evaluasi pembelajaran hari ini, silakan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 21 nomor 1 dan 2. Oke, halaman 21 nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan ya. Dan nanti dikirimkan ke main teacher-nya masing-masing sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah dibuat. Oke. Tetap semangat ya anak-anak teacher. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami sudah menyelesaikan semua tugas-tugas kami. Berilah kami kepintaran dan kesehatan Tuhan Yesus. Dan berilah kesehatan kepada guru-guru kami. Dan kami juga Tuhan Yesus tidak lupa untuk mendoakan orang tua kami yang sedang bekerja di sana, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan. Hanya inilah dan aku, haleluya, amin.